Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga sopirnya mengantuk, truk tangki LPG terguling di jalur nasional di Mojokerto. Satpam perumahan di Jember diringkus karena membobol sejumlah toko. Pria menusuk pemuda yang hina kekasih pelaku terancam hukuman mati. Ya, seorang ustadz di Jember diringkus polisi karena mencabuli 4 santriwatinya yang masih berusia di bawah umur. Ironisnya, perbuatan asusila itu dilakukan di musola dengan dalih agar santri pintar mengaji. AS digelandang penyidik ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Jember. Guru agama warga Pakosari Jember ini diringkus polisi karena diduga telah mencabuli 4 santriwatinya. Seluruh korban masih di bawah umur, ironisnya perbuatan keji itu dilakukan pelaku di musola saat mengajar mengaji. Pelaku membujuk dan merayu para korbannya dengan dalih agar pandai mengaji. Perbuatan bejat pelaku terbongkar setelah salah satu warga memergokinya hingga kemudian menyerahkannya ke polisi. Perkara berkaitan dengan kasus persetubuhan maupun pencabulan yang dilakukan oleh guru ngaji, dan tepatnya TKP-nya di Desa Pakosari dengan 4 korban, yang mana 4 korban itu masih di bawah umur semua, usia 11 sampai 13 tahun, yang mana untuk penanganannya sampai saat ini masuk dalam tahap penyidikan dan tersangka sudah kita lakukan penahanan di Polres Jember. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Alih-alih ikut menjaga keamanan, seorang satpam kompleks perumahan di Jember justru membobol sejumlah toko dan mencuri berbagai jenis barang. Pelaku diringkus di sebuah rumah indekos setelah kabur karena wajahnya terekam kamera pengawas saat beraksi. Polisi menggerebek pelaku berinisial LM di sebuah rumah indekos di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pria berusia 40 tahun, warga desa Tegalwaru, Kecamatan Mayang, Jember itu bersembunyi di rumah ini setelah aksinya membobol toko ponsel terekam kamera CCTV dan tersebar luas di media sosial. Pelaku yang pasrah tak berkutik digelandang ke Mapolsek Mayang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan terungkap, selama 3 bulan terakhir pelaku sudah 7 kali membobol toko dan berhasil menggondol sejumlah barang, mulai dari ponsel, obat-obatan pertanian hingga tabung gas LPG. Pelaku masuk ke toko incarannya dengan cara mencongkel pintu maupun jendela menggunakan linggis kecil. Pelaku ternyata juga residivis dan baru sekitar 6 bulan lalu keluar penjara karena kasus perampasan ponsel. Membobol toko dan warung di 2 kecamatan 7 TKP. Modusnya seperti apa? Modusnya dia dengan mencongkel pintu masuk, mencongkel pintu dengan linggis, dengan obeng sebanyak 7 TKP di 2 kecamatan itu. Setelah itu dia sempat melarikan diri dan kita berhasil mengamankan di tempat kosnya. Barang bukti yang disita dan Barang bukti yang dapat kita sita, yang dapat kita amankan adalah 1 karung pakan ayam, mie goreng, alat-alat dia merusak pintu, linggis tentu saja, obeng, terus 1 buah senjata tajam berupa celurit. Selain besi linggis yang digunakan mencongkel toko serta senjata tajam, polisi juga menyita barang hasil curian yang belum sempat dijual. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.
Polisi menjerat pria yang membunuh karena sakit hati lantaran sang kekasih dikomentari tak senonoh saat live TikTok di Banyuwangi dengan ancaman hukuman mati. Pasalnya tersangka dianggap merencanakan pembunuhan kepada korban karena sebelumnya membeli senjata tajam. Kuncoro Dedi Saputro, pria berusia 22 tahun warga desa Wuringin Agung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, ditetapkan sebagai tersangka dan diancam pasal pembunuhan berencana oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi. Kasus pembunuhan ini terjadi karena tersangka Kuncoro sakit hati kepada korban Widiantoro usia 20 tahun karena melontarkan komentar yang menghina kekasih Kuncoro saat live TikTok. Tak terima dengan komentar tersebut, korban diminta datang oleh tersangka ke sebuah warung. Saat berada di warung tersebut, korban dianiaya oleh pelaku dengan senjata tajam hingga tewas. Hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga telah merencanakan pembunuhan dengan membeli senjata tajam secara online dan sengaja dibawa untuk menghabisi pria yang telah menghina kekasihnya tersebut. Ya, jika melihat dari penjelasan pelaku dan saksi-saksi yang lain bahwa ada jeda waktu, ada perencanaan waktu sekitar 2 hari dari setelah live TikTok, kemudian pelaku merencanakan bertemu dengan korban melalui penelusuran akun media sosialnya, sehingga terjadilah pertemuan di tanggal 31 Mei tersebut. Ini yang kami maknai juga ada dugaan tentang pembunuhan berencana. Sebagai barang bukti, polisi menyita sajam jenis kerambit, baju, dan telepon seluler. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi.